Saudara sekalian, kami kuasa hukum dari Bapak Haji Munawi, Kepala Desa Kuala Mandor A, yang saat sekarang ini telah ditetapkan tersangka dan sedang ditahan di Polda Kalbar. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penahanan dan penetapan Bapak Haji Munawi ini sebagai tersangka dalam konteks 378 yang dituduhkan kepada beliau. 378 ini artinya berkaitan dengan unsur penipuan di situ. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar ini agak sedikit keliru. Kenapa keliru? Karena pasal 378 di situ itu tidak masuk. Unsur-unsur 378 itu antara lain adalah tipu muslihat. Kemudian ada unsur kebohongan dan sebagainya. Nah, beliau Haji Munawi ini sebagai Kepala Desa Kuala Mandor B diminta, Kuala Mandor A maksud saya, Kepala Desa Kuala Mandor A diminta oleh orang masyarakat untuk memecahkan SPT, pemecahan SPT. Nah, di sini ada surat pernyataan dan ada surat permohonan yang disampaikan. Surat permohonan disampaikan oleh yang bersangkutan setelah permohonan sebagai kepala desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu dilayani oleh kepala desa untuk melakukan pemecahan. Ini surat permohonan yang dilakukan oleh disampaikan oleh pemohon, ya kan? Nah, di sini dasar permohonan inilah maka kepala desa merespon itu semua, merespon untuk melakukan pemecahan terhadap SPT. Tentu saja setelah diperiksa bahwa persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon ini untuk pemecahan SPT ini sudah lengkap. Ada SPT lama yang diterbitkan oleh kepala desa yang lama. Hanya dasar itu dari SPT lama yang diterbitkan oleh kepala desa lama itu tadi diperbanyak atau dipecah-pecah beberapa SPT oleh kepala desa Kuala Mandor A, Bapak Haji Munawi ini. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa itu berdasarkan permohonan dari pemohon. Kemudian ada lagi setelah permohonan itu sudah diperiksa dan sebagainya, dan itu Pak pemohon sudah membuat surat pernyataan terkait dengan permohonan itu. Nah, kemudian samping itu juga setelah dilakukan berbagai hal tadi, maka sudah selesai diperbanyak atau SPT itu dipecah, ada surat tanda terima secara resmi. Jadi ada permohonan, kemudian dipelajari oleh Kepala Desa Kuala Mandor A tadinya Pak Haji Munawi tadi, dan dasar SPT lama itulah maka dipecah-pecah lah. Setelah itu baru dibuat berita acara penyerahan bukti sudah selesai. Nah, samping itu juga ada surat pernyataan bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pemohon ini berbohong, maka tidak bisa kepala desa dan seluruh unsur desa hanya merupakan pelayanan publik, memberikan pelayanan saja. Sepenuhnya adalah tanggung jawab bersangkutan. Sudah ada pernyataan dari pemohon. Nah, lalu dikatakan bahwa Pak Haji Munawi ini sebagai melakukan tindak pidana 378, pemalsuan tipu muslihat. Nah, penipuan ini di mana unsurnya? Siapa yang ditipu? Ya kan? Siapa yang dirugikan? Kebohongan apa yang dilakukan? Nah, setelah itu kemudian ada muncul SPT lama. Itu ditandatangani oleh Kepala Desa lama tahun 2018. Menyatakan bahwa SPT yang diajukan oleh pemohon itu sudah dicabut tahun 2018. Nah, sementara Kepala Desa yang baru ini, Pak Munawi ini, beliau tidak tahu kalau tahun 2018 ini SPT itu sudah dicabut oleh Kepala Desa yang lama. Kenapa tidak tahu? Karena semua arsip selama beliau Kepala Desa itu barunya Kepala Desa, semua arsip-arsip itu hilang, tidak ada. Entah siapa yang ngangkutnya, tidak ada satupun arsip yang tertinggal di desa itu. Yang ada hanya serah terimanya stempel diberikan Kepala Desa lama kepada Pak Haji Munawi sebagai Kepala Desa yang baru. Nah, beliau nggak tahu kalau ada SPT tahun 2018 itu telah dicabut tahun 2018 ini, yang tadi SPT tahun 2017 dicabut tahun 2018. Nah, jadi artinya bahwa Pak Haji Munawi, klien kami ini
sesungguhnya tidak bisa dikatakan ada unsur penipuan di situ. Karena tidak ada unsur tipu muslihatnya, tidak ada kebohongan di situ, ya kan? Dan tidak memaksud untuk pribadi. Ada dana yang diminta, bukan diminta, dana yang diberikan kepada beliau itu resmi sejumlah 500 berapa? Ya, 5 miliar atau 500 juta ya jumlahnya. Nah itu resmi, ada kwitansinya dan sebagainya, masuk ke kas desa. Nah itu, jadi artinya siapa yang dirugikan di situ, apa yang ditipu, ya kan? Nah yang kebohongannya apa? Semuanya resmi, semuanya terbuka dengan data-data yang ada. Permohonan permohon, kemudian ada bukti-bukti penyataan di belakang hari terjadi sesuatu di luar tanggung jawab kepala desa dan seluruh pangkat desa itu sendiri yang menjadi tanggung jawab dari pemohon itu. Jadi clear, tidak ada sesuatu. Nah oleh sebab itu kami mohon kepada penyidik Polda Kalbar yang mengenai persoalan ini dengan lebih arif dan bijaksana untuk meninjau kembali terkait dengan penetapan tersangka dan ditahannya Pak Haji Munawi Kepala Desa Kuala Mandor A ini. Nah kalau memang memungkinkan bisa dilakukan gelar perkara khusus, coba kita kaji betul-betul, mudah-mudahan dengan kearifan dan kebijaksanaan penyidik Polda Kalbar untuk meninjau kembali status penetapan tersangka kepada Pak Haji Munawi SPDI ini, ya kan, dan dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Sekian demikian sekalian. Terima kasih. Kita ikuti berita lintas nasional.